Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan ngebahas mengenai jalur mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Udah banyak banget ditanyain oleh teman-teman semua seputar jalur ini. So, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Nah, sebelumnya aku mau ngasih info dulu kalau jalur masuk di UIN Jakarta itu ada 6, yaitu yang pertama SNMPTN, lalu ada SPAN PTKIN, ada juga jalur mandirinya SBMPTN atau UTBK, lalu UMPTKIN, SMMPTN Barat, dan yang terakhir yaitu jalur SPMB Mandiri UIN Jakarta. Jadi, jalur yang mau aku jelasin ini merupakan jalur terakhir untuk masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, back to the topic, jalur SPMB Mandiri. Sebenarnya aku udah pernah jelasin di tahun-tahun sebelumnya, tapi setiap tahun biasanya ada perubahan karena disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, karena kondisi saat ini itu masih pandemi, jadi tes masuknya pun berbeda. Kalau biasanya ujian SPMB Mandiri itu kita datang langsung ke kampus UIN terus melaksanakan ujian tertulis di kampus. Nah, karena masih masa pandemi, jadi 2 tahun terakhir ke belakang itu tesnya tidak lagi menggunakan ujian tulis datang ke kampus karena masih masa pandemi. Nah, tahun lalu itu menggunakan aplikasi SSE berbasis elektronik. Terus tahun kebelakangnya lagi itu menggunakan nilai rapor, tapi karena nilai rapor itu nilai tidak terlalu efektif dan tidak adil karena banyak nilai calon mahasiswa yang dibesar-besarkan oleh pihak sekolah. Jadi tahun lalu menggunakan sistem berbasis elektronik ujiannya. Jadi kalian ujian online gitu ya, kayak UTBK menggunakan aplikasi UMPTKIN. Nah, bagaimana untuk di tahun ini? Jadi berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari websitenya Admisi UIN Jakarta, yaitu yang diperbaharui pada tanggal 25 Januari 2022, yaitu di bulan lalu. Jadi infonya yang telah diperbaharui itu untuk tahun 2022 ini kemungkinan besar itu masih menggunakan tes tulis berbasis elektronik atau SSE yang menggunakan aplikasi UMPTKIN. Nah, jadi udah jelas ya untuk tahun ini karena yang terbaru yang diperbarui di websitenya SPMB UIN Jakarta, ujian masuknya itu masih menggunakan aplikasi SSE. Pasti ada yang nanya lagi, Kak, ujian SSE itu gimana? Gimana pakai aplikasi UMPTKIN? Jadi sekalian aja aku akan jelasin sedikit di video ini. Jadi ujian SSE itu nanti kalian akan mendownload aplikasi UMPTKIN, bisa di handphone ataupun di laptop. Tapi menurut aku prefer lebih baik itu menggunakan laptop karena layarnya juga lebih besar, dan kalau di HP itu biasanya bakal nge-lag gitu. Jadi khawatirnya nanti pas ujian ada kendala gitu. Jadi saran aku kalian menggunakan laptop atau PC untuk nanti ujian SSE. Nah, kalian nanti kan setelah mendaftar, kalian akan mendapatkan kartu ujian atau kartu peserta ujian. Nah, di kartu peserta ujian itu nanti akan ada tanggal dan ruang di mana kalian akan ujian di aplikasi SSE-nya. Setelah itu, setelah hari H-nya nanti kalian pastikan udah mendownload aplikasi SSE, dan juga kalian tinggal mengikuti ujian sesuai dengan sesi yang udah ditentuin di kartu peserta kalian kayak gitu. Jadi kalian nanti jawabnya tinggal pilih gitu, kayak berbasis komputer kayak UTBK ya. Kalau dulu mah UN-nya kayak gitu, UTBK. Oke, untuk selanjutnya berapa biaya ujian SPMB Mandiri UIN Jakarta? Jadi biayanya berdasarkan yang ada di websitenya, lagi-lagi di Admisi UIN Jakarta itu untuk SPMB Mandiri kalian akan membayar uang pendaftaran sebesar Rp300.000. Nah, pasti ada lagi yang nanya, kayak di UIN Jakarta ada uang pangkalnya enggak? Jadi sekali lagi di sini aku jelasin, semoga setelah video ini tayang nggak ada yang nanya-nanya lagi seputar uang pangkal di UIN Jakarta. Jadi di UIN Jakarta itu tidak ada uang pangkalnya walaupun kalian daftarnya itu di jalur mandiri. Yang ada kalau kalian nanti lulus atau keterima di UIN, itu kalian cukup membayar uang kuliah per semesternya. Jadi nggak ada uang pangkal kayak uang bangunan, uang apapun itu deh. Pokoknya kalau di UIN itu sekali bayar uang semester itu udah bersih. Itu kalian nggak perlu bayar uang pangkal dan yang lain-lainnya. Kecuali kalau uang pendaftaran itu pasti kalian bayar sebesar Rp300.000.
Nah, selanjutnya mengenai kelompok ujiannya. Jadi di SPM Mandiri ini ada dua kelompok ujian. Yang pertama yaitu IPS dan yang kedua yaitu IPA. Untuk kelompok ujian IPS, materi yang akan diujikannya nanti yang akan ada di tesnya yaitu ada tiga kategori. Yang pertama yaitu kategori tes kemampuan dasar atau TKD yang terdiri dari tes potensi akademik, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Terus yang kedua yaitu ada tes keislaman yang terdiri dari materi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu tes kemampuan IPS yang terdiri dari yang 5 itu ada ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, dan juga matematika IPS. Nah, begitupun untuk kelompok yang IPA itu sama yang poin pertama dan poin keduanya yaitu ada tes kemampuan dasar dan juga tes keislaman. Nah, untuk tes yang kemampuan IPA-nya tentu aja ada biologi, fisika, kimia, matematika IPA. Nah, jadi itu dia materi yang akan diujikan nanti sesuai dengan kelompok ujiannya. Nah, selanjutnya gimana untuk pemilihan program studinya? Jadi untuk kalian yang mau daftar di jalur ini, itu kalian hanya boleh memilih dua program studi saat pendaftaran. Program studi yang serumpun. Misalnya kalian ingin daftar di kedokteran UIN. Nah, karena kedokteran itu termasuk ujian kelompoknya itu IPA, maka pilihan yang keduanya kalian juga harus memilih prodi yang termasuk ke IPA. Jadi nggak bisa lintas jalur. Kayak misalnya program studi yang kalian mau yang pertama itu ada di IPA, yang kedua ada di IPS, itu nggak bisa. Jadi dua-duanya itu harus sama. Kalau mau IPA ya dua-duanya IPA, kalau mau pilih program studi yang IPS dua-duanya harus IPS kayak gitu. Nah, ini banyak juga ditanyain, ada yang komen, ada juga yang DM di Instagram aku. Jadi misal nih kalian itu SMK-nya jurusan teknik, bisa nggak sih kalian mau daftar di kedokteran UIN kayak gitu. Nah, jadi di sini akan aku tekanin ya, akan aku jelasin dengan pelan-pelan. Jadi untuk kalian yang lulusan dari MA swasta, MA keagamaan, SMA atau SMA negeri, itu untuk kalian yang jurusan di SMA-nya itu IPA, maka kalian bisa memilih program studi IPA dan IPS di UIN. Nah, kalau kalian SMA atau MA atau MAK dan yang sejenisnya kayak gitu, kalian jurusannya waktu SMA itu IPS, maka kalian hanya boleh memilih program studi yang termasuk ke kelompok IPS. Nah, terus gimana untuk kalian yang lulusan dari SMK? Nah, untuk SMK ini ada beberapa yang lumayan rumit menurut aku, jadi aku harus baca dulu ya dari websitenya ini. Nah, jadi berdasarkan websitenya, kalau kalian SMK-nya itu jurusan teknik, pertanian, farmasi, keperawatan, dan juga analis atau bidang sains, itu kalian bisa mendaftar program studi yang termasuk ke kelompok IPA atau IPS. Nah, kalau kalian dari SMK-nya itu ekonomi, yang di dalamnya itu ada akuntansi, sekretaris, manajemen, terus SMK sosial, SMK seni, dan juga SMK pariwisata, itu kalian hanya boleh mengambil program studi yang termasuk ke dalam IPS. Jadi untuk SMK kayak gitu ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab di video ini. Oke, penjelasan terakhir dari aku. Jadi kapan sih bisa daftar jalur Mandiri UIN ini? Jadwal pelaksanaannya itu di websitenya belum ada. Aku minta maaf banget, nanti akan aku infoin lagi jika di websitenya sudah ada info terbarunya ya. Jadi yang aku dapetin saat ini di websitenya itu belum ada jadwal pelaksanaannya itu kapan, tanggal berapa, bulan apa. Tapi kemungkinan untuk Mandiri itu ada di bulan April sampai dengan bulan Mei. So, segitu aja video aku kali ini. Semoga dapat membantu. Kalau kalian ada pertanyaan lainnya bisa komen aja di kolom komentar video ini. Insya Allah kalau aku tahu jawabannya akan langsung aku jawab. So, segitu aja. Thank you for watching and see you on next my video.